Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita materi aswaja, yaitu mengenal faham Ahlussunnah wal Jamaah dan ketika terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam agama Islam. Nah, yang hari ini kita pelajari tentang perbedaan pendapat tersebut. Bagaimana seorang Islam, seorang Muslim harus bersikap ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam agama Islam. Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti golongan yang terbanyak. Dalam sabda beliau, "Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalatin fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bahwasanya umatku tidak berkumpul atas kesesatan. Apabila kalian melihat ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka wajib atas kalian mengikuti golongan mayoritas atau jumhur kaum muslimin. Jadi golongan yang terbanyak daripada orang-orang Islam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala itsnaini wa sab'ina millatan. وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Sabda Rasulullah bahwasanya Bani Israel nanti selagi akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, orang Islam maksudnya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, dan 72 golongan daripada yang 73 tadi itu masuk neraka, kata Rasulullah. Nah, dan hanya satu golongan yang masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang mengikuti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku." Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi senantiasa Ahlussunnah wal Jamaah itu paling banyak dari zaman sesudah zaman Rasulullah sampai sekarang. Nah, yang perlu kita ketahui banyaknya sekarang faham-faham yang menyimpang dari faham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya ada dua macam yang golongan besar yang menguasai dunia sekarang selain Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Syiah. Cirinya bagaimana Syiah? Syiah ini membenci para sahabat Rasulullah selain Sayyidina Ali. Mereka menganggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, itu semua mereka merebut jabatannya yang harusnya dipegang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang Syiah beranggapan yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali, bukannya Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap memiliki keyakinan yang paling afdal sahabat setelah Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Begitu urutannya. Nah, dan tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah yang membenci sahabat Nabi karena sahabat Nabi ini semuanya adil. Nah, dan kemudian ada lagi satu faham yang saat ini sangat pesat perkembangannya karena mereka didukung oleh dana yang besar dan mereka pandai menggunakan teknologi, yaitu faham Salafi Wahabi. Nah, mereka ini sudah mulai banyak di Indonesia. Di antara ciri mereka itu tidak mereka menganggap bid'ah dhalalah, tahlilan, nggak mau tahlilan orang meninggal, nggak mau baca maulid Rasul. Nah, hari ini Bapak akan ikhtilaf ya, karena pembahasan tentang ikhtilaf, Bapak akan berikan dua contoh tentang ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Nah, jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang terbanyak di dunia. Nah, silahkan nanti akan Bapak beri tugas untuk mencari presentasinya. Dan untuk yang pertama Bapak akan bacakan hadis Rasulullah tentang bagaimana kita bersikap sebenarnya di kehidupan kita. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inni tarikun fikum khalifataini, kitabullah wa ahlu baiti, wa innamahuma la yatafarraqa hatta yarida 'alal haudi jami'an." Kata Rasulullah, "Aku meninggalkan pada kamu dua peninggalan. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua wa ahla baiti, dan
ahlul bait, maksudnya itu keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib. Para habib itu keturunan Rasulullah daripada Sayyidatuna Fatimah, anak Fatimah, dan Sayyidina Ali, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian anak cucunya ini dinamakan habib atau para habaib. Ini adalah ahlu baitnya Rasulullah. Wa innamahuma, dan bahwasanya Al-Quran dan para habaib ini la yatafarraqa, tidak terpisahkan, karena mereka ini yang membawa sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat para habaib, golongan para habaib itu rata-rata sebagian besar mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sekarang pusatnya ahlu sunnah wal jamaah itu ada di Tarim Hadramaut, dan kalau pusatnya ajaran Syiah itu ada di Iran, dan pusatnya golongan Wahabi Salafi itu ada di kota Makkah dan Madinah. Jadi Rasulullah memberikan petunjuk bahwa peninggalannya itu yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah ahlul bait, yaitu keturunannya para habaib. Jadi dengan mengikuti para habaib kita tidak akan tersesat. Dan ada lagi satu hadis yang sering digunakan oleh para salafi Wahabi. Mereka menggunakan hadis ini, tidak mau menggunakan yang pertama tadi karena mereka menggalakkan sunnah Rasulullah, tapi sebenarnya tidak semua sunnah mereka kerjakan yang hanya sesuai dengan golongan mereka. Itu sunnah yang mereka amalkan. Ini perhatikan sabda Rasulullah riwayat Imam Hakim, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, pada kalian dua peninggalan, dua pusaka yang apabila berpegang teguh padanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini hadisnya benar, tapi sering dipelintir oleh para ulama Wahabi. Jadi seolah-olahnya mereka itu mengikut sunnahnya Rasulullah, padahal sunnah Rasulullahnya sudah dipelintir. Nanti Bapak akan berikan contoh bagaimana sunnah yang mereka kadang-kadang mereka tidak pakai. Nah, untuk yang pertama tentang ikhtilaf, Bapak ingin membahas satu masalah, yaitu tentang faham. Karena yang paling berbahaya itu di Indonesia, yang paling mudah penyebarannya adalah faham Wahabi, maka pertama Bapak akan membahas faham Wahabi. Mereka itu beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dalil-dalilnya sangat banyak, ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman itu istiwa di atas arsy. Ada lagi hadis tentang seorang budak yang ditanya ainallah, di mana Allah, dia mengatakan di langit, fis sama. Kemudian kata Rasulullah, siapa aku, engkau Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, bebaskan, dia beriman. Jadi ini dibikin dalil oleh orang Wahabi bahwa sebenarnya Allah itu di atas langit. Tapi mereka tidak memikirkan ayat lain, di mana ada satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, surah Al-Baqarah. Kata Allah, apabila meminta kepadaku oleh hambaku, maka bahwasanya aku itu dekat. Berarti dekat apa di atas langit. Nah, kemudian ada ayat lain lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku, kata Allah, lebih dekat daripadanya daripada urat leher. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita melebihi dari dekatnya urat leher kita sendiri. Gitu kata Allah. Dan ada lagi di dalam surah lain, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dalam ayat lain, surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu beserta bersama engkau dimanapun engkau berada. Yang keempat, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau berada, di situ engkau dapati Allah. Wajahnya Allah di sini. Ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ini ayatnya. Tidaklah tiga orang merahasiakan diri bersendiri bersunyi kecuali Allah menjadi yang keempat. Kalau ada tiga orang, Allah itu yang keempat. Kalau ada empat orang, kalau 5 orang, kecuali Allah yang menjadi keenam. Tidak pula lebih dari sedikit daripada itu kecuali Allah hadir, Allah ada bersama mereka. Jadi ayat-ayat ini mereka nggak pakai.
Jadi yang dipakai dan tidak boleh ditakwil. Sebenarnya pemahaman ayat ini menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua jalan. Yang pertama, tafwid. Tafwid itu dibiarkan ayat itu tanpa difikirkan. Yang kedua, ditakwil. Maksudnya Allah istiwa di langit itu Allah menguasai istaula, menguasai arash. Jadi ada dua cara bagi kita faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tafwid, dibiarkan begitu saja ayat tersebut, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi tanpa dipikirkan. Yang kedua, ditafwid artinya diserahkan kepada Allah, artinya. Yang kedua yaitu ditakwil. Yang dimaksud ditakwil di sini yaitu artinya dipindah dari istiwa menjadi istaula, menguasai. Pertama, istiwa yaitu bersemayam, menjadi istaula, menguasai. Dan Bapak akan kasih contoh ikhtilaf yang kedua tentang masalah imamah atau surban. Kalian bedakan ya. Contoh ikhtilaf yang kedua Bapak akan contohkan, ini adalah contoh imamah dari para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuknya yang seperti ini. Tetapi ini diingkari oleh para Wahabi Salafi. Mereka mengatakan karena itu adat, kebiasaan, jadi tidak termasuk sunnah. Padahal apapun yang melekat dalam diri Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah menjadi sunnah. Siapa melakukannya dapat pahala, dan meninggalkannya bukanlah dosa. Jadi orang memakai imamah, makanya para ulama kita banyak memakai imamah yang seperti ini. Dan nanti tugas kalian yang pertama yaitu kalian mencari presentasi jumlah persen penduduk seluruh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi Salafi, dan Syiah. Jadi ada 3 macam. Berapa persen dari sebaran mereka di seluruh dunia. Jadi kalau kalian dapat nama negara-negaranya lebih bagus. Dan yang tugas yang kedua, kalian mencari gambar surbannya Rasulullah yang seperti ini, imamahnya Rasulullah, namanya Imamah Rasulullah yang ada di Museum Turki. Jadi kalian cari gambarnya. Jadi itu benar-benar ada, bukan bohongan. Nah, kalau untuk Wahabi mereka cara bersurbannya beda. Kalau para Wahabi, imam Salafi Wahabi, mereka biasanya menggunakan surban yang berwarna merah seperti ini. Terutama imam-imam di Masjidil Haram, kalian akan bisa melihat hal tersebut. Nah, jadi itu salah satu perbedaan sunnah. Ini yang kedua masalah sunnah. Tadi yang pertama tentang pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit. Jadi mereka meyakini Allah di atas langit. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang perlu dicatat dan diingat, Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Itulah adalah faham kita, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu dicatat ini karena pada semester kemarin Bapak banyak melihat ketika ada pertanyaan di mana Allah, kalian menjawab Allah di atas langit. Berarti kalian tidak mengikuti pelajaran Bapak, tidak membuka catatan yang Bapak berikan, kalian hanya lihat di Google. Kalau lihat di Google, otomatis yang keluar jawabannya adalah jawaban dari para orang Wahabi, karena mereka menguasai di Google itu banyak sekali link-link yang berisi tentang faham Salafi Wahabi. Maka dari itu pelajaran kita Aswaja ini gunanya untuk memerangi faham Salafi Wahabi. Demikian untuk pelajaran hari ini. Jadi tugasnya ada 2. Kalian mencari presentasi jumlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumlah Wahabi Salafi, dan jumlah Syiah di dunia. Jadi di dunia itu ada berapa persen kira-kira presentasinya, kalian cari nanti di Google. Boleh. Kemudian tugas yang kedua, kalian mencari gambar surban atau imamahnya Rasulullah yang ada di Museum Turki. Demikian pelajaran hari ini Bapak akhiri.